Untuk orang yang nggak tahu diri itu. Jadi ini sekali lagi Pak Simon, saya tidak pernah, bahkan Ibu Megawati tidak pernah menjelek-jelekkan seorang Jokowi. Tidak pernah. Makanya Ibu Mega minta saya itu jangan kampanye, jangan keluar, jadi komut aja. Dia pesan pada seluruh tim, jangan masukkan Pak Ahok. Waktu Pak Arsyad baru diangkat jadi ketua tim pemenangan, dia mau minta masukan dari saya, panggil saya ke rumah, saya datang ke rumahnya ke kantor. Pak Ketua, dia bilang, ada perintah apa? Oh, nggak ada perintah. Hari pertama saya hadap Ibu Mega sudah katakan jangan libatkan Pak Ahok untuk kampanye. Kenapa? Anaknya masih kecil, dia lagi nggak ada duit, lagi ibu, lagi kerja dulu. Main politik susah nggak ada duit. Itu Ibu Mega ya. Nah, pertanyaannya, gimana mau koalisi nomor 1 dan 3? Ibu Mega bilang begini sama saya. Saya sama Anies ini dekat loh Pak Ahok. Saya dekat. Jadi kenapa saya tidak mendukung dia jadi gubernur DKI? Kenapa dukung Pak Ahok? Karena saya harus melihat rekam jejak. Kalau orang punya rekam jejak gak jelas, bekerja, cuma pintar ngomong, gak mungkin saya dukung. Jadi isu ini dari mana? Sama kayak dulu isunya Ibu Mega nggak mau Ganjar karena maunya Puan. Kalau Puan nggak mau, udah jelas mau pasangkan Prabowo sama Puan biar semua jadi klop, damai lah. Kan dia disuruh jadi membawa damai. Firman Tuhan itu jangan pres-pres itu. Untuk kebenaran dia bawa nih untuk jadi pasangan. Wah, saya tanya sama ibu, jadi ibu nggak setuju ya itu Prabowo sama Ganjar? Mau sama Prabowo Puan ya? Mana mungkin Pak Ahok? Saya kan sudah bilang PDI Perjuangan hanya akan mendukung kader sendiri. Kalau gitu gimana kalau seperti ini posisi? Gak dukung manapun nanti ya, kita yakin menang. Kita yakin gak mungkin 1 sama 2 yang putaran kedua Pak Simon pasti 3-1 atau 3-2 karena dia solid. Anda jawab, kalau terjadi gimana? Ibu Mega udah begini. Saya zaman SBY itu udah 10 tahun oposisi ya Bu ya. Hei, negara kita tidak mengenal konstitusi namanya oposisi. Kita namanya di luar pemerintahan. Saya sudah biasa 10 tahun di luar pemerintahan. Yang penting DPR kita kuat. Makanya bagi Ibu Mega, ini kan pilpres sama pemilu baru. Kalau Anda setuju dengan Ganjar, Anda juga setuju dengan partainya Ganjar supaya satu set. Saya tentu tidak minta Anda mau pilih siapa, itu hak Bapak Ibu kok. Saya cuma minta jemaat ini. Saya mau tanya, kayak hidup kalau kita sekolah ujian, kan harus belajar dong. Hidup ini begitu susah. Kita ujian hidup ini soalnya macam-macam. Pernah nggak Bapak Ibu belajar menyiapkan ujian hidup? Ujian hidup itu di mana? Baca Alkitab tiap hari untuk dapatkan tuntunan. Yang paling penting dalam hidup ini menyiapkan diri pagi-pagi dengan firman Tuhan. Saya pagi ini bangun 4:30. Kenapa? Karena saya mesti mandi. Saya 4:30, paling lambat 4:45 saya mesti ke bandara. Kenapa saya bangun begitu pagi? Saya mau mandi karena saya mau baca firman Tuhan, Alkitab saya. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Naik pesawat apa Tuhan izinkan pulang ke surga, kita tidak tahu kan? Atau sampai di sini ketemu pertanyaan yang saya sendiri bingung jawabnya. Kan bahaya lempar itu banyak orang. Nah, tapi saya yakin patokan saya itu ikutin tiap hari. Penyertaan Tuhan itu lebih penting daripada jabatan atau keuangan atau apa. Jadi Bapak Ibu baca kita baik-baik, doa baik-baik untuk tanya sama Tuhan siapa yang paling pantas meneruskan pekerjaan Pak Jokowi, siapa yang paling akan mewujudkan keadilan sosial. Karena kalau ada keadilan sosial pasti ada bantuan sosial, pasti dong. Kalau seorang presiden mau taat mewujudkan keadilan sosial, berarti dia juga taat isi Undang-Undang Dasar 45. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.